I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlisa Aprilia dengan nomor induk mahasiswa 304021000091, mata kuliah Manajemen Risiko dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT, PhD. Di sini saya akan menjelaskan tentang krisis subprime mortgage. Krisis subprime mortgage terjadi pada tahun akhir 2007 hingga 2010 setelah jatuhnya pasar perumahan di Amerika Serikat. Ketika gelembung perumahan pecah, banyak peminjam tidak mampu kembali membayar pinjamannya. Selain anjloknya pasar perumahan Amerika Serikat, pasar saham juga melemah, dengan Dow Jones Industrial Average turun lebih dari setengahnya. Sejarah terjadinya subprime mortgage. Di awal 2000 hingga 2003, suku bunga selama periode ini diturunkan dari 6,5% menjadi 1% karena serangan teroris 11 September 2001. Suku bunga rendah memberikan kredit murah dan lebih banyak orang meminjam uang untuk membeli rumah. Permintaan ini turut menyebabkan kenaikan harga rumah. Selanjutnya pada tahun 2004 hingga 2006, harga rumah meningkat pesat. Dari tahun 2004 hingga 2006, suku bunga naik dari 1% menjadi 5,25%. Hal ini memperlambat permintaan rumah baru. Banyak peminjam hipotek subprime yang tidak mampu membayar hipotek konvensional selama 30 tahun, lalu mengambil hipotek dengan bunga saja atau suku bunga yang dapat disesuaikan yang memiliki pembayaran bulanan lebih rendah. Kenaikan suku bunga meningkatkan pembayaran bulanan pinjaman subprime dan banyak pemilik rumah tidak mampu membayar pembayaran mereka. Mereka juga tidak dapat membiayai kembali atau menjual rumah mereka karena pasar real estate yang melambat. Satu-satunya pilihan adalah pemilik rumah gagal membayar pinjaman mereka. Harga rumah turun untuk pertama kalinya dalam 11 tahun pada musim gugur tahun 2006. Selanjutnya pada tahun 2007, gelombang kebangkrutan pemberi pinjaman subprime mortgage dimulai pada awal tahun 2007 karena semakin banyak pemilik rumah yang mulai gagal bayar. Pada akhir krisis, 20 dari 25 pemberi pinjaman subprime mortgage akan tutup, berhenti memberikan pinjaman atau bangkrut. Selanjutnya, pada bulan Maret 2008, Bear Stearns menjadi bank investasi besar pertama yang bangkrut, mengirimkan gelombang kejutan ke pasar saham. Kebangkrutan Lehman Brothers pada bulan September 2008 memicu krisis keuangan global. Pada bulan Oktober, Presiden Bush mendatangi program bantuan aset bermasalah atau TARP menjadi undang-undang untuk membeli kembali sekuritas berbasis hipotek dan menyuntikkan likuiditas ke dalam sistem. Selanjutnya, pada tahun 2009, dana talangan bank berlanjut hingga tahun 2009. Beberapa minggu setelah menjabat, Presiden Obama menandatangani paket stimulus. Pasar saham terus merosot, mencapai titik terendah pada bulan Maret 2009. Meskipun resesi hebat secara resmi akan berakhir pada bulan Mei 2009, penganggaran baru mencapai puncaknya pada bulan Oktober dan tetap meningkat selama beberapa tahun. Faktor terjadinya subprime mortgage. Yang pertama yaitu ada lembaga keuangan, bank, dana lindung nilai, perusahaan investasi, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya menciptakan MBS dan CDO. Mereka terus mengemas ulang dan menjualnya kepada investor yang percaya bahwa ini adalah investasi yang aman. Berbagai lembaga keuangan memperburuk situasi dengan mengambil risiko lebih besar dari yang diperlukan. Selanjutnya ada pemberi pinjaman hipotek. Praktik peminjaman hipotek yang tidak tepat memainkan peran besar dalam krisis ini. Pemberi pinjaman hipotek melonggarkan standar pinjaman mereka dan memberikan hipotek dengan bunga saja dan suku bunga yang dapat disesuaikan kepada peminjam yang tidak mampu membayar kembali. Dalam kasus lain, beberapa pemberi pinjaman hipotek
bahkan melakukan penipuan hipotek dengan menggelembungkan pendapatan peminjam sehingga mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman rumah. Selanjutnya ada lembaga pemeringkat kredit. Agen kredit memiliki konflik kepentingan dan tidak memberikan peringkat yang sesuai yang diyakini banyak orang sebagai subprime mortgage. Beberapa pendapat terjadinya subprime mortgage. Yang pertama yaitu kasus subprime mortgage merupakan akibat dari kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang terlalu agresif dalam mendorong kepemilikan rumah bagi seluruh penduduk, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini menyebabkan bank-bank komersial menjadi lebih agresif dalam memberikan kredit perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, meskipun masyarakat tersebut memiliki catatan kredit yang buruk. Yang kedua, kasus subprime mortgage merupakan akibat dari spekulasi yang dilakukan oleh investor di pasar perumahan. Spekulasi ini menyebabkan harga rumah di Amerika Serikat menjadi meningkat secara pesat. Dampak krisis subprime mortgage. Krisis keuangan global yang terjadi setelahnya menyebabkan kerugian pasar saham. Selanjutnya, banyak perusahaan bangkrut dan sekitar 7,5 juta orang Amerika kehilangan pekerjaan. Tingkat pengangguran meningkat 2 kali lipat dari 5% pada awal krisis menjadi 10% pada tahun 2010. Analisis risiko terjadinya krisis subprime mortgage. Yang pertama yaitu penilaian risiko peminjam. Pemberian pinjaman kepada peminjam dengan kredit subprime meningkatkan risiko default. Yang kedua, sekuritisasi dan bundling hipotek. Struktur keuangan yang kompleks seperti sekuritisasi dan bundling hipotek dapat menciptakan ketidakjelasan tentang risiko sebenarnya yang dipikul oleh investor. Analisis yang selanjutnya yaitu yang kelima, ada globalisasi risiko. Keterkaitan pasar keuangan global meningkatkan risiko penyebaran krisis. Keenam, pengawasan yang lemah. Kurangnya regulasi atau pengawasan yang tidak memadai terhadap praktik pemberian kredit dan struktur keuangan dapat meningkatkan risiko kegagalan sistem pengawasan dan regulasi. Mitigasi krisis subprime mortgage. Yang pertama yaitu ada bantuan keuangan bagi institusi keuangan. Pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah negara lain memberikan bantuan keuangan signifikan kepada institusi keuangan yang terkena dampak krisis. Bantuan tersebut termasuk penyelamatan keuangan dan pemberian modal untuk memperkuat modal bank-bank yang lemah. Yang kedua ada stimulus fiskal. Untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengatasi resesi, pemerintah meluncurkan program stimulus fiskal. Ini melibatkan pengeluaran pemerintah yang besar untuk proyek-proyek infrastruktur dan insentif fiskal untuk bisnis dan individu. Yang ketiga ada kebijakan moneter. Bank sentral seperti Federal Reserve di Amerika Serikat mengambil langkah-langkah untuk meredakan ketidakpastian di pasar keuangan dan mendukung likuiditas. Ini termasuk menurunkan suku bunga dan meluncurkan program kuantitatif untuk meningkatkan pasokan uang dan mengurangi suku bunga jangka panjang. Yang keempat yaitu ada penyelamatan industri otomotif. Pada saat yang hampir bersamaan dengan krisis subprime mortgage, industri otomotif global mengalami tekanan besar. Beberapa pemerintah memberikan bantuan finansial kepada perusahaan otomotif untuk mencegah kebangkrutan dan melindungi lapangan kerja. Kesimpulan yaitu pandangan perspektif manajemen risiko terhadap krisis subprime mortgage. Yang pertama ada kegagalan dalam evaluasi risiko kredit. Banyak institusi keuangan memberikan pinjaman hipotek kepada peminjam dengan profil risiko tinggi tanpa penilaian yang memadai terhadap kemampuan mereka untuk membayar. Yang kedua ada kompleksitas instrumen keuangan. Krisis ini menyoroti risiko yang terkait dengan kompleksitas instrumen keuangan seperti sekuritas yang didukung oleh hipotek subprime. Yang ketiga, ada keterbatasan pengukuran risiko. Terdapat keterbatasan dalam metode pengukuran risiko yang digunakan oleh beberapa institusi keuangan. Yang keempat, ketidakpastian dalam pengelolaan likuiditas. Manajemen risiko selama krisis subprime mortgage juga dihadapkan pada tantangan dalam pengelolaan likuiditas. Yang kelima, pentingnya pengelolaan risiko reputasi. Krisis ini menegaskan pentingnya pengelolaan risiko reputasi. Dan yang keenam,
Kurangnya pemeriksaan dan pengawasan internal. Beberapa institusi keuangan dianggap kurang melakukan pemeriksaan dan pengawasan internal yang memadai. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.